pada waktu ikut seminar saya dengan Pak Anan. Ya, oke, suara bagus. Hadir Medan, dahsyat, yes, Batang, oke, Tangerang, nah mana lagi Tangerang, oke, mana lagi Surabaya, Patung, sehat selalu, Palembang hadir, dari mana lagi Malang hadir, ya jelas Pak, semuanya jelas, oke, Malang, wah, I love Malang, pernah punya hotel tuh Kartika Graha 2 tahun yang lalu saya jual, Bali, oh yes, ini kita baru bangun hotel lagi di Bali gitu ya. Semarang saya punya hotel juga, itu Star Hotel saya jual gitu ya. Nah, ini Caruban, Madiun, David, Magelang, wah, Purworejo, mantap. Malang, wah, BPL Lestari Jatim, top, wah, BPL Lestari. Saya banyak deposito di sana. Halo BPL Lestari. Wah, berpuluh-puluh ember. Solo hadir, Tangerang, yes, Subang. Terus kemudian Pulang Pisau. Di mana itu Pulang Pisau? Makassar, suaranya very good. Batam, Patung, Siami, Mataram, Lombok, Pulau Pisang, Pulang Pisau itu apa ya? Pulang Pisau daerah mana itu? Batam hadir, Kupang, Kupang, di foto di dompet saya itu ada foto selain foto istri saya, foto tempat di Kupang gitu ya. Pada waktu masuk di dalam itu ada Kupang karena Bangka, Pekanbaru, Bangka, yes, oke. Bagi ilmunya, nah, kita akan baku. Apa yang akan dibagi ini? Nah, ini saya ketik terlebih dahulu. Kita akan bagi the success principles. Cek Canfield, oke, Canfield. Nah, ini posting, kemudian dipencet, kemudian, disemat katanya gitu caranya gitu ya. Oke, caranya nyemat mana ini? Oke, set. Nih, sematkan komen. Nah, ini. Patung sebentar, izin ya. Yes. Layar aku sendiri hitam, Patung. Bagaimana ya caranya aku bisa bikin foto aku ada tampil ya? Ya, saya sih lihat sebetulnya. Teman-teman, apakah lihat wajahnya Pak? Kalau lihat kasih jempol atau jangan jempol. Lihat, no. Jadi supaya saya bisa tahu lihat gak sih fotonya Pak Yosa, no. Fotonya Pak Yosa lihat gak, no. Sidoarjo hadir. Kalau saya lihat sih jelas sekali. Latar belakangnya rumah-rumah. Oke, nggak apa-apa, Patung. Oke, jelas. Oke. Ngirim jempol begitu ya. Nah, siap. Lihat. Oh, semua lihat kok nih. Ya ada yang bilang lihat. Oh, lihat wajahnya Pak Yusa, lihat. Wajahnya Pak Yusa tidak bisa dilihat di tempatnya Pak Yusa sendiri, tapi di tempat yang lain lihat. Apakah nonton anak? Oke, nggak apa-apa, Patung. Wajah anak saya, dahsyat. Oh, lihat Raja Wali di belakang saya. Oke. Mantap, semuanya lihat kok. Oke. Nah, kalau sudah lihat, nah teman-teman ini kan kita cek, wah ganteng sekali. Yang ganteng siapa? Bapaknya, anaknya, Pak Yusa atau tapi percuma kalau ngomong Pak Yusa atau saya karena sudah laku. Kalau anak saya belum gitu ya. Baru 21 tahun. Oh, dahsyat. Oke, terpapar sinar terang matahari. Oh, bukan di sinar lampu ini. Oke, Lombok hadir. Cocok. Yes. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu ya, success principle. Silakan. Jadi Pak Yusa mau gimana? Jadi mau seperti apa? Ini teman-teman komentar saya nonaktifkan biar wajahnya Pak Yusa kelihatan. Lihat wajah gantengnya gitu ya, biar tidak tertutup oleh tulisan-tulisan. Nanti sesi tanya jawab boleh ya, tapi mari kita lanjutkan lebih dahulu. Yuk. Silakan Pak Yusa. Oke. Terima kasih Patung, halo juga Tung Waldo, dahsyat, umur 21, saya yakin sudah nempel sama orang yang tepat, kendaraannya pun juga pasti tepat banget, percepatan suksesnya, amin, jos, pasti makin baik, jos. Nah, oke. Jadi begini Patung, sebetulnya ini inspirasi acara hari ini terjadi karena saya melihat begitu banyaknya teman-teman pengusaha yang sudah baca buku motivasi ataupun juga sudah baca buku-buku tentang bisnis, tapi mereka menyalahkan keadaan, terutama COVID ini, pandemi ini, bahkan ada yang menyalahkan pemerintah, ada juga yang menyalahkan regulasi dan lain sebagainya. Untuk itu Patung, saya pernah ikut di live-nya Patung bersama Pak Dimas. Di situ Patung menceritakan bahwa kalau ada semua buku tentu saja selain kitab suci yang dianggap sebagai buku sukses, mbahnya sukses bahkan adalah buku Success Principles dari Jack Canfield. Jadi
teman-teman, Jack Canfield ini adalah co-writernya sama membuat chicken soup. Nah, sedikit informasi, Jack Canfield ini telah memberikan buku pertamanya Chicken Soup ini ke 144 publisher dan Wow. ditolak. Nah, kemudian katanya apa ini judulnya kok sup ayam tapi untuk soul, ini stupid, namanya stupid headline atau stupid judul waktu itu dibilang. Lalu dia juga ini nggak mungkin laku. Akhirnya sekarang udah 47 bahasa, udah ratusan juta kopi menginspirasi, dan akhirnya sekarang hidup dalam 40 tahun memotivasi banyak sekali orang yang berubah karena beliau. Nah, hari ini teman-teman semua melalui acara bersama sharing bersama Patung dan Tung Waldo, saya bersyukur sekali kita bisa menyederhanakan ya, acara singkat ini menyederhanakan intisari dari buku ini yang terutama baik untuk kita semua. Nah, dalam buku ini Patung mungkin saya akan sharing yang pertama. Dalam buku ini dia mengatakan bahwa stop complaining. Stop complaining ini dikatakan bahwa udahlah, kita tuh yang bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Take 100% responsibility for your life. Nah, di sini aku ada ngetik, aku juga udah ngerangkum Patung, aku juga rangkum juga, walaupun bukunya saya sudah baca, saya pinjamkan ke orang dan nggak kembali Patung. Aduh, nggak kembali. Tapi untung saya ada buku-buku yang masih ada Patung. Oh, waduh. Yes, Financial Revolution, wah, Life Revolution, dahsyat. Dahsyat ini juga dahsyat. Nah, itu kalau sampai kumpul-kumpul tuh berarti dikelonin terus, bagus itu ya. Iya betul. Ada yang sobek juga Patung, sorry loh Patung. Ini juga saya pengen ngucapin syukur, ini langsung tanda tangan ownernya loh Patung. Wah, dahsyat itu Life Revolution. Top, Marco top. Ya, tanda tangannya Patung. Oke, lanjut lagi. Jadi saya menemukan bahwa jika kita hidup, teman-teman semua, sudah pasti ada cobaan. Sudah pasti banyak cobaan. Kalau banyak cucian, kalau banyak cucian namanya the daily wash laundry, Patung. Laundromat, laundry. Very good. Yes. Jadi mungkin juga teman-teman kemarin dengar waktu Patung di rumah sakit 2 bulan ada usaha yang nggak di apa ya, istilahnya nggak dikontrol lah ya, sampai minus 700 juta. Jadi sebetulnya banyak teman-teman nih nggak sendirian gitu loh. Banyak juga di luar sana pun juga. Bahkan kemarin saya salut Patung, saya ceritain ke orang tua saya. Jadi orang tua saya itu termasuk orang yang pengagum Patung juga. Ternyata orang tua saya kasih tahu, kalau boleh jujur, Patung adalah motivator atau pembicara yang paling hanes. Karena paling banyak buka dan tutup perusahaan. Itu yang bikin mereka tuh jos. Banyak orang kan sempurna sekali Patung. Kita harus akuin banyak pencitraan sangat-sangat high expect reality. Tapi Patung berani jujur, saya pikir itu satu keberanian yang sangat dahsyat yang patut kita semua contoh, yaitu kejujuran tentang situasi sekarang. Nah, pertanyaannya setelah situasi sekarang kita mengenal nih Patung, mungkin juga boleh diisi oleh Tung Waldo. Jadi panggil Bosco, karena namanya Bosco Tung Waldo Kamajaya, jadi panggilannya Bosco. Panggil bos boleh, panggil ko boleh, Bosco. Oke. Bosco aja ya, saya panggil Bosco ya, dahsyat. Jadi ini juga Patung, saya juga pengen ambil satu tindakan responsibility. Jadi saya coba di rumah itu WiFi sekarang kan karena begitu banyaknya orang work from home. WiFi kan jadi berbagi nih Patung. Ya. WiFi berbagi kuota, dan bahkan ada namanya tuh limit titik teratas. Jadi secara kecepatan kita sengaja direndahkan oleh provider. Ya. Nah, saya ambil tanggung jawab. Saya keluar rumah nih Patung, saya di depan rumah nih. Pantesan kok tadi ada mobil lewat ini kok latar belakangnya super keren ini ternyata di luar. Kenapa di luar lebih bagus? Di depan rumah Patung. Tadi ada motor, nih ada sepeda juga nih, ada anak nggak tahu dari mana, tapi beliau juga datang dari. Ini pertama kalinya IG live saya dengan teman-teman ini di tengah jalan, bukan di tengah jalan.
Saya di aspal, betul-betul di aspal, di atas got saya berdaya bawa Dahsyat. bawa Berdaya. kursi bakmi dari rumah. Saya bawa keluar tadi. Ya satu-satu lah saya tenteng, tapi yang penting dapat sinyal baik. Intinya kan bisa menginspirasi ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kita harus tahu mungkin juga Bro Bosco nih, boleh sharing. Kita ini kan mempunyai 3 kendali atas hidup kita, yaitu pikiran, lalu kita visual, gambar yang kita visualkan, dan tindakan yang kita lakukan. Nah, mungkin boleh nih dari Patung atau juga Bosco cerita nih, sekarang Patung lebih banyak work from home, sedang apa, terus lalu ada project apa atau sedang ngapain, karena Patung yang aku tahu tadi Patung sharing di grup Christian Motivator itu Christian Public Speaking yang ada yang punya Indomie juga siapa ya sekarang jadi yang punya jadi komisarisnya di Indofood. Patung ada juga di situ. Patung sharing tentang ilmu kedokteran kalau nggak salah ya, kedokteran atau yang pernapasan jantung ya kalau nggak salah ya. Oh, kalau orang pernapasan buatan seperti apa, terus kemudian itu belajar bersama, itu ada satu temen yang jadi CPR lah. Kalau CPR sekarang kena COVID terus gimana? Kemarin ada orang lagi naik sepeda pakai masker, letak jatuh atau CPR-nya gimana? Kan nggak bisa pakai mulut, kan nggak boleh. Nah CPR kalau jantung itu seperti apa gitu ya? Pakai alatnya AED itu seperti apa untuk gini? Terus obat itu kapan penting, yang sedokan ditaruh di bawah lidah seperti apa? Yaitu tadi pagi saya ikutin untuk belajar itu. Saya share something yang bermanfaat, kenapa nggak kita belajar bersama. Tadi saya nonton sebentar bareng sama Posko kan gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang tadi kan kita fokus, terus kemudian kita istilahnya mau belajar apa. Kalau kita mau, saya rangkumkan dulu ya, sebentar ya, singkat ya, bahwa success principle ini terdiri dari 6 bagian. Jadi Jack Canfield itu nulis jadi 6 bagian, totalnya 64 bab. Jadi bagian pertama adalah tentang fundamental of success. Terus kemudian itu 24 bab. Nah, saya ngetes anak saya, kan setiap hari sharing sama saya. Masih ingat nggak? No, semakin sharing, semakin ingat. Dan makanya Pak Yosa ini kan pada waktu ngobrol sama saya, lagi mau sharing buku, lagi mau ngirim saya buku, toh, ayo dibaca, sharing ke saya. Nah, saya sama anak saya, sama Pak Dimas ini baru saya suruh baca Success Principle. Tapi kalau anak saya bacanya memang sudah banyak, karena dari dulu setiap ketemu ayo baca apa, setiap ketemu baca apa, kamu belajar apa, baca apa, belajar apa, dan dia terbiasa sharing. Nah, sharing 64 bab. Nanti saya tes ini isinya apa. Oh, aku tahu semua isinya ini langsung cerita. Oke, siap gitu ya. Jadi 64 bab ini fundamental sukses itu adalah 24 bab. Setelah Anda punya fundamental, baru Anda transform diri Anda untuk sukses. Itu ada 14 bab. Setelah Anda sukses diri Anda, transform diri Anda harus membangun tim Anda. Itu berkesan banget tadi kita bahas berkesan membangun tim itu seru banget gitu ya. Terus kemudian itu 9 bab. Kemudian setelah bab 3, setelah bagian 3, bagian keempat itu kan 6 bagian toh. Yang bagian keempat ada create successful relationship. Nah, ini penting. Betul. Nah, gimana tanya nih, papa mamanya termasuk kategori harmonis ya gitu ya. Lumayan ya, peluk-peluk terus ya. Papanya tiap hari meluk, apakah betul? Iya, betul. Saksi? Iya, soalnya pas di rumah sakit ya. Nah, rumah sakit tak meluk. Jadi saya memeluk anak mama saya, sama anak saya juga meluk terus tiap hari, betul nggak? Meluk tiap hari ini? Iya, meluk tiap hari. Iya, meluk tiap hari. Jadi inilah successful relationship seperti apa itu. Bagian keempat itu ada 8 bab. Kemudian bagian kelima itu sukses and uang. Boleh dong sukses dan kaya-kaya. Itu ada 7 bab. Kemudian yang bab terakhir, success start now, itu 2 bab. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Yusa, apa nanti kita bahas? Silahkan, mau tanya apa? Atau mau dibahas, bab ini apa, isinya apa? Talk share nih, apal di luar kepala. Nah, ini mungkin Patung yang bisa related sama masternya Patung nih. Jadi di buku ini kan katanya kan kalau bisa nih kita nih hindarin pikiran tentang kegagalan, karena khawatir tentang peluang nanti bisa juga ngelewatin ya keberhasilan itu. Jadi kita kan kadang gagal ya jangan takut, tapi kita harus ubah takut tuh jadi berani, Patung. Itu bab 15 tuh ya. Ya, betul. Nah, mungkin Patung bisa sharingkan gimana cara ubah takut jadi berani. Oh ya, Patung, sorry sebentar Patung, aku pengen kasih tahu. Jadi Patung, sekarang saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bosco juga. Bosco, saya ingin sharing juga. Jadi Bosco sekarang beruntung banget dapat namanya tuh tandem ilmu.
dulu saya punya teman yang juga saya tandem ilmu, namanya David Gan, Patung. Oke. Tapi setelah menikah, dia ninggalin saya, Patung. Aduh. Tandem sama istrinya sekarang. Iya, saya biasa ketemu beliau, kita makan bareng di Muara Karang atau di PIK. Hey, kamu udah baca buku apa? Sales Manifesto atau Dunkern atau bagaimana cara high fight consulting atau apapun kita baca bareng. Dia sharing, aku sharing. Sekarang dia di Pekanbaru sama udah punya anak, terus saya partner sharingnya nggak ada. Nah, saya bersyukur banget hari ini kita partner sharing ya, Patung ya. Kita sharing, Bahkan Bosco juga dahsyat loh. Bahkan Pak Yusa kan ini toh sudah ngirim 3 rekaman ke saya, lumayan gitu ya. Betul. Karena nggak bisa tatap muka, Betul. saya suruh rekaman. Kalau dia sharing tiap hari, baca kitab suci apa, kemudian baca bukunya berapa bab, terus isinya apa, kita diskusi. Nah, sekarang ini yang bab ke-15 ini, bagaimana caranya untuk menangani rasa takut dan tetap take action seperti apa. Kalau itu memang harus take action, begitu ya. Silakan, Bosco. Ya, ayo. Ya, kalau menurut aku dari berdasarkan pengalaman baca-baca buku gitu, Termasuk kayak, buku ini ya. termasuk buku ini, kayak pada dasarnya manusia memang sering takut gitu, termasuk aku, termasuk papa juga ya, termasuk Manusiawi. ya, termasuk Mas Yosa juga sangat-sangat manusiawi. Karena kita pada dasarnya tuh ada batang otak ya, Pak. Maksudnya jadi kita secara normal itu ada program namanya fight and flight syndrome gitu. Jadi kita entah kita lawan atau kita lari. Wah, kalau ini kalah kita lari gitu. Tapi problemnya itu walaupun di 6.000 tahun yang lalu kan kita belum masih nomaden gitu ya. Jadi kayak kita masih belum bercocok tanam, belum bertumbuh. Jadi kita kalau misalnya ketemu singa kan, kalau misalnya kita kalah sama singanya, kita mati gitu ya, selesai. Lari atau lawan. Ya. Iya, jadi gitu. Fight flight itu ada yang menambahi. Jadi kita vlog sama kita freeze, kita nyerah, kita diem aja, kita nggak ini, atau vlog kita cari temennya. Lo habisnya kan si ini tuh gitu tuh, gitu kan. Jadi kita cari teman supaya temannya itu mendukung kita gitu. Jadi ada 4 dilengkapi di buku apa gitu ya. Nah, itu tuh di batang otak sama ini. Tapi problemnya masa sekarang kalau misalnya kita gagal, misalnya bisnis ke sana untuk menjual suatu hal itu, kita nggak untuk asal resiko yang jadi kita resiko. Jadi satu gagal tuh sebenarnya kita nggak mati gitu. Kalau di Jack and Jill, fantasize experience appearing real gitu. Oke, biar ya X-nya itu Anda memfantasikan, kemudian E-nya itu experience, seolah ngalami, A-nya appearing, berarti seolah Anda ngalami real. Jadi pengalaman yang sebetulnya Anda fantasi, fear, gitu ya, ternyata tampaknya seolah nyata, padahal itu fantasi doang. Kalau saya seringkali ngomong false evidence appear real gitu ya. Jadi kelihatannya false evidence, buktinya ini menakutkan, tapi false itu, tapi tampaknya nyata. Itu fear itu seringkali seperti itu. Yuk, lanjut. Iya, jadi pada dasarnya manusia memang cenderung takut gitu ya. Tapi padahal tuh kalau misalnya zaman sekarang tuh udah kayak kesempatannya tuh gini. Jadi waktu itu ada bab itu di mana Jack Canfield tuh membahas kalau misalnya kamu tuh melamar ke Oxford, kan sebelum kamu melamar ke Oxford tuh kan kamu setelah itu kamu merasa kalau ditolak kalau gagal ke Oxford gitu kan. Jadi kamu menyangka diri kamu tuh bahwa kamu tuh ditolak oleh Oxford. Tapi sebelum kamu daftar ke Oxford pun, kamu tidak sekolah di Oxford, kamu ditolak di Oxford, kamu juga tidak kuliah di Oxford. Jadi sama-sama tidak kuliah di Oxford gitu kan. Kalau Anda takut daftar aja, ya berarti kan tidak ada hasilnya. Kalau cerita saya tuh versi kalau misalnya ada cewek gitu ya. Begitu ada cewek, terus kemudian Anda pura-pura diem, ini yang Will Smith, pura-pura diem, aku mau tampil supaya menarik, supaya dia tertarik aku dengan cara saya diem, sampai dia lewat dan tidak disapa, hilang. Ya coba kasih strategi, wrong strategi. Ya mending sapa dulu dong. Kalau sapa, dia tidak mau kenalan sama Anda, dari awal juga tidak kenalan. Kalau Anda tidak nyapa juga tidak kenalan. Woi, gitu ya. Berani sapa, kenalan, gitu ya. Siapa tahu jodoh Anda, gitu ya. Oke, silakan. Iya begitu, sama author yang celebrated American author namanya si Mark Twain, dia ngasih quote gitu kalau misalnya dia tuh hidupnya udah lama gitu. I have lived a long life and had many troubles, but most of which would never happen. Gitu, semua yang dia takuti itu sebenarnya nggak terjadi gitu. Ada statistiknya yang terjadi itu cuma ya. Kayak misalnya aku waktu kecil aku takut naik roller coaster karena kan takut ketinggian loh. Iya, hampir semua orang takut sih. Level keamanannya selamatnya 99,9999% gitu kan. Terus apa yang dilakukan jadi berani? Ya dilakukan jadi berani karena diulang-ulang terus sama lo, cuma gitu doang gitu ya. Sama bapaknya, bapaknya rubah dulu gerak, injak dulu, rubah gerak. Jadi kalau saya mengubah takut jadi berani, pakai standar jurusnya Anthony Robbins begitu ya. Jadi pakai 4 ini kita rubah.
Jadi nomor satu, ubah gerak. Yang kedua, ubah fokus gitu ya. Fokusnya kepada pada waktu selesai, rayakan. Lu latihan dulu, rayain. Kalau sudah sampai gimana? Yeay! Latihan dulu sudah sampainya. Oke, ubah gerak. Ubah gerak jadi mulai. Kemudian ubah keyakinan. Keyakinan nanti mati. Enggak loh, ini berkali-kali orang nggak mati-mati gitu loh. Ya, baik-baik saja gitu loh ya. Tadi 99,9% keyakinannya. Terus pilihan kata. Berani, bisa, dadanya. Nah, kemudian ulangi sekali, saya lihat. Dia masih gemeteran. Lagi. Sampai berapa kali? Berkali-kali itu 4 kali, 5 kali. ini namanya flooding. Nama teknik psikologinya flooding. Jadi diulang-ulangi terus sampai udah biasa saja gitu. Dan begitu berapa waktu ketika dia sudah gede, waktu itu kan masih kecil, sudah gede dia pergi sama teman-temannya ke mana tuh, di Australia, di mana, Dreamworld atau di mana itu ya, yang sama teman-teman dia bilang, teman-teman kok takut apa ya? Ya padahal dia dulu juga takut itu, tapi sudah lewat kata sama bapaknya, ayo bapaknya jagoan menaklukkan rasa takut. Nah, ini Mas Yosa juga dimentorin langsung sih. sudah jalan di atas bara api toh. Udah Pak Tung. 108 kali Pak Tung. Wow, 108 kali, seru sekali, bolak-balik sampai kenyang. Baik-baik. Sekedar informasi Pak Tung. Ya, sekedar informasi. Saya sebetulnya memang 108 kali, tapi sebetulnya udah 324 kali loh Pak Tung. Orang yang saya ajak loh Pak Tung. Karena 3 orang yang saya bawa TFT Pak Tung. Wah. Mantap. Saya dapat komisi kemarin Pak Tung. Lulusan Train for Firework Trainer. Makan mati rokok pakai lidah, bengkokin besi pakai leher, pipa dragon, jalan di atas pecahan kaca. Itu turn fear into power. Dan begitu besarnya breakthrough ketika orang ikut Train for Firework Trainer saya, karena tadi sudah ngadepin, oh ya baik-baik saja, oh baik-baik saja. Overflooding tadi berkali-kali, baik-baik saja. Ini silakan. Bener. Nah, jadi kalau teman-teman yang sekedar informasi, jadi ada TFT ini salah satunya juga salah satu program patung yang sangat-sangat revolusioner menurut saya pribadi, karena di situ juga melahirkan banyak sekali teman-teman yang dahsyat seperti Pak Ongki Hojanto. Oh ya teman-teman, Pak Ongki Hojanto, Fuad Zaki, Marcelino Kambe, lalu Yeskia Zebua. Waduh, dahsyat juga. Terus Rocket Marketing kartu kredit patung. Roy Kartu Sati. kredit yang kemarin sempat viral karena judul YouTube-nya itu, jika Anda punya utang, lebih baik jangan dibayar dulu, Patung. Karena sekarang kondisinya kalau bayar semua nggak bisa hidup. Mendingan dia tunggu, ya intisarinya sih baik ya, intisarinya baik, intinya dia nunggu supaya bank itu renegosiasi sih. Kalau udah dibayar kan takutnya minjem lagi susah. Jadi dia mau nunggu. Kan kalau Anda bayarnya itu, kan saya punya saudara itu sampai jual asetnya murah-murah untuk bayar bank terus. Nah kalau sudah dibayar terus, banknya nggak mau negosiasi memang. Padahal dia asetnya betul. Habis semua. Betul. Datang ke saya waktu itu, saya juga di sini, bosku juga ada. Ini true story. Nah, itu gimana kita bantu gimana? Ya kita bantu, tapi kalau dalam kondisi ini mau dibantu bayar sampai kapan? Ya kan nggak bisa, atau mau dibayar sampai kapan, kecuali Anda lunasin kan gitu ya. Ya terpaksa, sampai memang harus terpaksa, kondisinya dia sampai jual-jual asetnya tak mau dijual, asetnya dijual, habis semua tuh bayarin bank doang karena perusahaannya nggak jalan. Ya terpaksa harus tunda. Ya itu Roy Sakti. Siapa lagi murid yang kenal? Ayo Yosa. Waduh, banyak sekali Pak Tung, banyak banget. Ada yang kemarin yang dahsyat banget, Pak Didik Mulato. Yo, keliling Indonesia puluhan ribu orang. Masuk muri loh, Pak Tung. Masuk muri setiap kali seminar 5.000, 4.000. Oh ya, satu lagi tadi buat nanggepin Bosco. Jadi Bosco yang tadi Papa bilang kalau dulu naik roller coaster dikasih statistik keamanannya ataupun juga dikasih lonjak-lonjak. Dulu Patung juga pernah cerita. Cuman saya rada lupa nih, Bosco. Yang anak patung yang mana. Jadi ada anak patung waktu itu susah ngeles, terus disuruh muter ngeles. Oke. Ingat nggak? Perempuan Tata Tung Alta Kania itu. Jadi iya. dia yang nganter juga, dia ikut nganter. Jadi anak saya ini hotel, sebentar saya lanjut tadi. Kalau murid tadi masih ada Ellen May, ada Bong Chandra, ada banyak-banyaknya yang nulis buku. Banyak. Oke, tapi sekarang saya lanjutkan ya. Jadi dulu anak saya perempuan itu saya tahu-tahu kan gini, kok nggak les lama? Nggak les kumon, nggak mau les, beberapa lama nggak les kumon. Terus kemudian, lu ada apa? Aku takut ini nih, papa anterin. Nah setelah saya anterin,
saya turunin dari mobil, saya biasanya itu cari-cari properti. Nah, saya anterin, saya muter. Begitu muter, mungkin 15 menit, 20 menit, saya balik ke sana. Anak saya perempuan masih di luar, masih nangis. Wah, masih nangis di luar. Lah, kakaknya sudah masuk di dalam kan, sudah les kan gitu ya. Jadi, loh, ada apa? Aku takut sama gurunya. Lah ini, kalau takut, apa yang kita lakukan? Ubah gerak. Yo, Bapak, saya putar dulu, lonjak-lonjak dulu. Setelah lonjak-lonjak, oke, jalan. Ya, oke, jalan. Setelah lonjak-lonjak, oke, sekarang les, masuk. Oke, dia masuk. Begitu dia masuk, sebentar, keluar lagi nangis. Wah, aduh, Pak, aku tadi haus. Terus kemudian, aku baru minta minum, ketemu gurunya yang galak. Mungkin dia pernah dimarahin, jadi nangis lagi, keluar lagi. Pokoknya tidak mau les. Nah, ini sebetulnya, kalau Anda pelatih orang yang naik kuda, dia jatuh. Nanti dia tidak mau naik kuda lagi, trauma. Jadi pelatih yang bagus, lihat dulu, dia luka enggak, cacat enggak, apa enggak, gitu ya, perlu pengobatan enggak. Kalau enggak, cuma jatuh doang, suruh naik lagi. Jadi suruh naik. Kalau saya sama anak saya enggak, harus tetap akhirnya les dulu. Jadi apa yang dilakukan? Ya, kemudian dia haus, oke, sekarang kita pergi minum, cari minum di Indomaret sebelah, begitu ya. Jalan di pinggir got, di pinggir jalan got, jalan terus kemudian jalan sambil balance. Oke, balance ya, hati-hati jalan, tapi jawab omongannya papa. Nah, ini sebenarnya omongan ini masuk ke bawah sadar. Saya tanya misalnya begini loh, family or friend? Family, ada sudah pilih atau family or friend? Life is saying, what must you do? Hidup ini goyang-goyang, what must you do? I must balance my life. Oke, very good gitu ya. Jadi, nah, study or play? Study, oke, nice. Kemudian sudah minum, saya suruh masuk lagi. Nah, pada waktu masuk lagi, itu keluar tuh nangis lagi ketiga kalinya. Jadi ketemu gurunya nangis lagi, kakaknya sudah selesai les. Oke, sekarang kita ada minum pagi, balap lari. Kalau masih ingat nggak balap lari? Oh, saya yang paling belakang. Bosku nomor 2, dia karena paling kecil, dia yang depan. 1, 2, 3, go, lari ya. Masih ingat, masih ingat. Nah, ada suruh lari 1, 2, 3 kali, dia kan champion. Oke, pokoknya intinya masuk dulu, tetap masuk. Kan sebenarnya sudah selesai, tapi kan umum boleh lanjutin sendiri. Mau 1 dulu, 2 dulu, yang penting masuk dulu atau sampai selesai. Dia bilang sampai selesai, nice, cos dulu, nah cos masuk sampai selesai. Ya sampai hari ini kalau belajar sudah rajin, tekun sendiri, nggak usah disuruh. Top. Tapi itu salah satunya merusak pola. Jadi manusia takut itu sebenarnya ada polanya, ada triggernya. Ketika kita rusak polanya, yaitu dengan olahraga, dengan gerak, tentu saja kita jauh lebih berani. 4 hal yang harus dirubah. Gerakan Anda, fokus dengan perintah. Tadi toh, yuk lihat mana, itu rubah fokus. Dengan pertanyaan itu mengalihkan fokus. Bayangkan, perintahkan ini, mengalihkan fokus. Nah, perhatiin, arti apa yang positif? Mengalihkan fokus dengan mengubah arti juga. Terus keyakinannya dirubah. Keyakinan boleh dikasih data, boleh dikasih arti yang berbeda. Dulu, dia kalau ulangan kimia, masih ingat bosku, ulangan kimia. Dia trauma sama guru kimianya. Kok bisa trauma? Boleh cerita? Ya, soalnya gurunya bilang, ini kelas yang paling buruk yang pernah saya terima, gitu. Kelas yang paling blok nih, itu yang pernah saya terima, kalau bahasa kasarnya seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan? Ada 2. 1, bosku tolong cek, karena kalau datanya salah, keputusannya salah nanti gitu ya. Nah, tolong cek di sekolah-sekolah kelas lain, apakah memang betul kelas-kelas lain tidak diomongin seperti itu. Ternyata gimana kelas-kelas lain? Ternyata kelas-kelas lain gurunya juga berbicara hal yang sama juga. Gitu. Nah, sebetulnya itu teknik gurunya memotivasi, tapi 97% tidak termotivasi, termasuk bosku gitu ya. Dia teknik ngapalin unsur kimia aja hafal semua, dari depan sampai belakang tahu caranya gitu ya. Depo negara Argentina karena seror aja. Terus kemudian yang paling kiri kok? Lupa sih, Pak. Lupa, malah bapaknya yang hafal. Tapi dia tahu tekniknya, teknik ngapalinnya ada gitu ya. Jadi Halina apa? Iya, betul. Halina KRBCSFR. Oh, dia hafal aja. Jadi sebetulnya dia hafal. Disuruh ingat sebentar hafal unsur-unsur kimia apa. Halina kentut, rubet CS, frustasi. Nah, tapi kembali lagi sebetulnya cara-caranya sudah hafal, tapi nilainya jelek karena tidak senang sama gurunya. Setiap gurunya masuk. Apa yang saya lakukan? Nah, itu tadi, keyakinannya dirubah dulu. Nah, gurunya nyebelin. Oke, kalau nyebelin, kita nilainya jadi bagus, jadi tertekan atau tertantang. Betul, Papa ngomong gitu? Iya. Tertekan atau tertantang? Oh, tertantang. Nah, tertantang, harus buktikan. Nah, itu cara-cara yang luar biasa mengubah itu. Oh, tertantang. Oke, kalau tertantang gimana? Oke, langsung saya buatin cantolan baru. Kalau saya bilang, Miss Maria, Ibu Maria misalnya gurunya namanya Ibu Maria ini ya. Jadi saya bilang, Ibu Maria, dia langsung
karena cantolannya jelek. Setiap melihat Bu Maria, imajinasinya dengar Bu Maria dia langsung drop. Nah, sekarang saya berhari-hari itu cuma 2 hari doang ya. Setiap sore saya tanya, Ibu Maria, Saya buktikan. Ibu Maria, Saya buktikan. Ibu Maria, Saya buktikan. Ibu Maria, Saya buktikan. Ibu Maria. Saya buktikan. Oh, dan seru sekali. Ulang-ulang terus. Jadi setiap ketemu saya, Ibu Maria, no, saya buktikan. Itu membuat cantolan jadi dari loyoteng. Ibu Maria saya buktikan. Tertantang atau Anda mau istilahnya tertekan atau tertantang, saya buktikan. Itu namanya mengkreat cantolan. Saya buktikan, saya buktikan. Saya tulis di buku Life Revolution, toh. Yes. Ada, Ada loh, bukan dibuat-buat itu ya. Based on true story. Benar. Kemudian nilainya dia jadi bagus. Ketika jadi bagus, dia ulang tahun. Pada waktu dia butuh notebook, toh. Saya bilang mau pilih apa. Dia menunda kesenangan. Nah, ini yang hebat. Saya itu punya value banyak, nilai-nilai, dan saya nyari kesempatan untuk ngajar kepada anak saya, gitu ya. Termasuk menunda kesenangan, termasuk tangguh, termasuk disiplin, nah, termasuk nilai-nilai yang positif tadi itu apa? Saya ambil waktu untuk ngajarkan. Nah, kembali lagi, pada waktu saya bilang, oke, beli komputer, silakan, nilai sendiri untuk hadiah ulang tahun. Kamu mau yang mana? Papa mampu belikan. Jawabannya gimana? Ya, ntar dulu lah, tunggu nilai kimianya bagus dulu, nyampe 80 gitu dulu. Jadi nilai kimianya bagus dulu, nyampe 80. Oke. Papanya bilang gimana? Karena kamu mampu menunda kesenangan, masih ingat double. Kalau pernah ikut Financial Revolution saya, Yes. coklat atau marshmallow, Anda mau menunda kesenangan, saya double. Nanti kalau nilaimu di atas 8, kamu minta apa? Jadi selain komputer, kamu menunda kesenangan, kan komputer sebetulnya hakmu karena papa mau ngasih. Tapi kamu menunda kesenangan, untuk nanti kalau nilainya bagus, kimia baru nanti masuk ke satu yang namanya belikan komputer, saya bilang double. Oke, sekarang mau minta apa? Waktu itu masih ingat minta apa? Pergi ke Swiss ya. Ya betul, dia minta mau keliling Swiss, Dahsyat. langsung sudah dipenuhi sama papanya. Oh, dia kimianya 98 itu termasuk rata-ratanya tinggi gitu ya, pernah dapat 89, pernah dapat 98, pernah dapat nilai bagus-bagus, tapi average-nya jadi 89. Jos, langsung oke, pergi ke Swiss, bapaknya mampu. Jadi wahai yang di sini dengerin, ya jangan cari hadiah yang bapaknya enggak mampu. Saya mampu ya, oke. Kita Swiss sebulan ya, hampir sebulan, berapa minggu itu ya. Pergi ke Milan juga, pergi ke keliling. Saya keliling naik mobil keliling Swiss. Wah, keliling setir sendiri. Wah, Mobil. sewa mobil, ditilang. Terakhir ditilang. Melanggar speed limit. Oke, Pak Yosa mau belajar apa lagi? Oh, dia mau ditanya segala hal sudah siap. Jadi aku juga mau sharing Patung. Jadi Ya. Patung juga pernah ajarin tuh tadi tuh yang di TFT itu yang cara merangkum atau cara mengingat nama jadi di simplify lah. Kalau nggak salah Patung juga di Happiness Revolution ada satu orang namanya Marshall Lu Sadar. Akhirnya kan diganti Marshall Lu Sadar. Ingat nggak Patung? Ya. Nah, ya Patung menggunakan seperti Namanya itu. sound familiar. Ya, sound familiar. Nah, di situ juga diajarin. Nah, terus untuk Bosco nih, ini juga sharing. Jadi Bosco saya punya produk namanya itu bawang goreng soy. Sebetulnya nama saya pribadi waktu mungkin Bosco belum lahir ya. Jadi di sebelah ITC Roxy Mas, dulu tuh ada namanya tuh Topas, Tomang Plaza. Mungkin Patung udah tahu, sekarang namanya jadi Roxy Square. Jadi nama Yosa ini Patung dulu saya itu pernah dibully. Yang pertama Yosa itu katanya Yosa yang telah wafat. Dari Alkitab kan ada Yosafat, akhirnya disingkat gitu. Kemudian juga kebetulan guru kimia juga Patung. Guru kimia saya membuat saya cukup stres waktu itu, jadi disuruh maju. Ya, yang hurufnya terakhir maju. Saya maju terus Patung karena hurufnya Y. Oh iya. Nah, sampai parah sekali sampai saya mau ganti nama di akte lahir loh Patung loh. Sebegitu dahsyatnya loh. Nah, saya ketemu Patung, ternyata dalam kehidupan ini kalau kita sadar ilmu yang bagus atau ilmu yang bisa tanda kutip menyelamatkan, sebisa mungkin kita nyelamatin orang. Maksudnya apa? Karena ada beberapa nama itu penting loh Patung. Ada satu orang stres di Bali. Akhirnya 24 tahun stres sekali, nggak pernah namanya ini dianggap bagus oleh dirinya sendiri. Jadi udah masuk mental block. Namanya Kentut, Patung. Bukan ketut, jadi tapi kentut gitu ya.
kentut namanya benar-benar kentut, dia diledekin, dia dihina. Nah, ini penting untuk kita ya, untuk memberi arti. Tapi kan kadang-kadang kita kan belum belajar, Nah, gimana? Nah, titik paling parahnya saya ada 2. Yang pertama, waktu ada seorang perempuan namanya Yunita. Yunita masuk ke kelas saya, pindahan dari sekolah lain. Saya udah senang sekali karena dia YU, Patung. Tapi emang dasarnya memang gurunya juga sensitif. Iya, 2 yang terakhir yang maju. Akhirnya saya juga, Patung. Aduh. Nah, itu stres juga, saya suruh maju terus. Harusnya kan nama-nama A atau B kan yang maju ya duluan ya. Ini yang Y terus, dan memang ngincernya saya terus, tapi udah saya positif. Nah, yang satu yang cukup dramatis sih, saya bilang dramatis. Ternyata nama Yosa ini kan unik ya, Patung ya. Kalau Patung kemarin ditanya sama Pak Mardigu, Tung itu kan dari marga, dari ayah, kemudian Desem kan dari Desember, betul ya? Iya. Saya work from home tuh mungkin 1 hari nonton 4 jam loh. Nonton videonya Patung 4 jam. Saya nonton semuanya loh. Pembelajar dari yang dari MDW Pro, lalu juga saya lagi work less earn more-nya juga saya rekomen juga buat teman-teman, karena ini bukan bacaan yang kayak apa ya, kayak cerita dari A sampai Z, tapi ini rangkumannya justru. Ini udah jadi rangkuman yang betul-betul menurut saya kompatibel untuk era pandemi seperti ini. Ini rangkuman, jadi udah bukan lagi diceritain tentang apa, tapi udah poin-poin. Jadi ya itu teman-teman, kalau tertarik saya nggak promosi. Ya, kalau tertarik kepingin dapat buku Work Less and More, itu Anda bisa tinggal ganti ongkos kirim sama ongkos cetak saja. Itu kalau di toko buku kan itu nanti 125.000. Sekarang itu kalau ganti ongkos cetak, ongkos kirim sekitar 50.000. Jadi Anda silakan yang tertarik mendapatkan buku saya Work Less and More, itu nanti di situ ada ceritanya berapa banyak perusahaan yang saya tutup dengan damainya. 19, Patung. Nah, 19 tutup dengan sukses gitu ya. Nah, tapi kembali lagi karena saya punya prinsip tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Dan saya tutup itu proses dari belajar, bahkan proses milih partner, proses milih perusahaan. Jadi artinya damai saja. Jadi kayak hari ini masih cengar-cengir. Kemarin kan saya evaluasi anak-anak perusahaan Asem ini yang rekor tekor itu 700 jutaan. Oke, karena total masih untung gitu ya. Total masih untung, masih plus, ya masih oke lah gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tertarik, teman-teman semua tertarik mendapatkan buku Work Less and More, cari Vian, VIAN, Vian gitu ya. Itu Laruno yang ngeberikan tadi, nomor teleponnya ini 0813. Silakan dicatat ya. 0813. Kemudian ini saya tulis dulu ya. Ini 0813 kalau Anda mau dapatkan buku Work Less and More 1062 0752. Nah, ini namanya Work Less and More gitu ya. Kerjanya lebih sedikit tapi dapat duitnya lebih banyak. Work Less and More. Ya mungkin dia jual lebih mahal, tapi nanti ya sudahlah, tetap ini saya bilang tetap 50.000 lah. Ganti ongkos kirim saja sama ongkos cetak, selesai untuk Anda semua gitu ya. Jadi saya posting dulu. Sama nah, oke, silakan. Buku ada di salah satu agennya Patung juga di bukukita.com. Ya, buku-kita.com Anda bisa cari buku saya Life Revolution, buku yang main-main gitu ya. Success Principles. Oke, silakan. Nah. Oke, lanjut lagi Patung. Jadi yang depresi yang kedua Patung yang betul-betul parah. Jadi saya tuh cari-cari nama patung kan bagus nih, patung Desem Waringin kan jadi pohon yang adem. Kemudian udah dibully. Bosco Waldo. Saya dibully, tung dungdang mbokmu, ya tak tung dungdang mbokmu. Oh, saya ingat seumur hidup juga, tapi saya damai-damai. Nah, jadi ya, tapi kan banyak loh patung. Gundulnya, jadi mereka nggak berani. Dulu kecil saya berantem. Banyak orang tuh yang nggak tahu ilmu untuk mengubah arti, mengubah fokus, mengubah gerakan, mengubah kata-kata, kan belum tahu Patung. Sedangkan Patung kan udah tahu. Dan juga saya ingat banget setiap kali Patung seminar dimanapun juga panggil saya Patung, tapi kalau istri saya Butung, ingat nggak Pak? Nah, dengan damainya malah buat ketawa-ketawa gitu ya.
Iya, jadi ini. Nah, Patung yang terakhir yang saya mau cerita kenapa saya bisa namanya bawang soy. Sebetulnya tuh dari nama saya Yosa, Patung. Yosa dibalik jadi Asoy. Wah, soy, very good. Jadi saya cukup pernah depresi juga tuh. Jadi nama saya Yosa. Saya lihat di Roxy Square. Di Roxy Square itu ada produk namanya Yosa. Saya senang sekali. Ada orang mengatakan, ternyata nama kamu tuh bagus loh. Jadi suatu produk jos banget. Produknya bermanfaat. Saya nggak tahu ya entah saya dibully atau saya diledekin. Ternyata saya kesana betul Patung. Ada banner yang menunjukkan bahwa nama saya itu menjadi suatu produk. Saya lihat namanya S-nya betul 2. Tahu nggak Bosco? Tebak produk apa Bosco? Produk apa? Ini baru saya. Kain pel Patung. baru Aduh, saya tambah stres saya. Produk apa Yuta? Waduh, stresnya mantep itu, stresnya gila-gilaan. Aduh. Nah, tapi dari situ saya bersyukur bahwa ternyata nama Yosa apa yang bisa bagus ya. Oh, ternyata nama Yosa dibalik pun jadi Asoy pun juga belum bagus. Karena tiga nama pertama saya kurang bagus. ASS, Bosco. ASS kan bokong. Jadi saya pilihnya SOY. Jadi Asoy. SOY-nya tuh dari situ. Sekarang udah dipaten, udah kemarin baru ulang tahun Patung yang ke-15 Patung. Ya. Wow, sudah 15 tahun di bawang soy. Selamat. Yes. Saya dengar dulu pernah jadi sampai punya faktor kali, masuk ke pesawat terbang, masuk ke hotel, faktor kali, wah jualan bawang. Betul Patung. Sekarang masih ya. Masih, tapi tentu saja Patung, tentu saja saya juga harus syukur juga ke teman-teman kita pengusaha berani berkata jujur. Jadi 2 bulan belakangan ini mungkin teman-teman yang perhotelan juga mengerti ya bahwa mereka berhenti beroperasi, penerbangan pun juga rada berantakan untuk secara jadwal, secara regulasi pemerintah juga belum rampung. Jadi ada beberapa pembayaran yang tertunda ataupun juga sedikit ada masalah Patung. Ya normal saja ini ya, banyak diskon hari ini. Oke, Pak Yosa ini mau apa yang mau Nah ini Bosco itu nama yang bagus, Bosku katanya. Dipanggil Bos oke, dipanggil Ko oke, makanya Bosco. Namanya dia tuh Bosco Tung Waldo Kamajaya gitu ya. Tung tentu saja nama keluarga, Bosco-nya di nama baptisnya, terus kemudian Waldo. Kenapa kok Bosco? Bosco itu adalah orang suci zaman dulu yang di bidang pendidikan, Don Bosco, dan kemudian matinya enak, tidak dibunuh dia, panjang umur lagi katanya ada yang 90. Terus kalau Waldo itu adalah orang bijaksana zaman dulu namanya Ralph Waldo Emerson. Dari Ralph Waldo Emerson, jadi pujangga Inggris tahun 1600-an. Terus kemudian Kamajaya itu dewa paling ganteng dan setia. Nah, itu doanya itu bapaknya. Udah bijaksana. Wow, mantap. Panjang umur, ganteng. Tapi aku juga kena bully sama teman kalau yang Malaysia. Karena kan namaku Bosco, mirip Bosku. Bosku kayak nama nickname-nya Najib gitu. Oh, Najib. Ya, Bosku gitu. Oh, ini Najib. Ya, adalah orang yang jadi gini Patung. Saya juga bersyukur. Sebetulnya saya sekarang kan punya 3 anak. Saya punya 3 anak sekarang. Sedikit banyak sebetulnya juga terinspirasi sama Patung. Jadi nama anak saya itu yang depannya semuanya ada Yosa Patung. Wes, mantap. Yang pertama Yosa Ritz Carlton Setiadi Patung. Wah, mantap. Pakai Ritz Carlton. Karena hotel pertama yang kita suplai bawang goreng. Kemudian yang kedua Yosa Swiss Bell. Yosa Swiss Bell Setiadi. Kemudian yang ketiga Yosa Alila Setiadi. Tapi belum 1 tahun hotelnya udah dijual, udah di take over Patung. Tapi tetap namanya Alila. Namanya udah ganti. Oh, ganti ya. Sekarang jadi Spark Luxe. Sparks Luxe grupnya RMK. Sekarang dibeli, di take over yang di Pecenongan, Patung. Jadi kasih kita banyak inspirasi lah, banyak. Oke Patung, secara ini kita lanjut aja ya supaya juga buat teman-teman dapat informasi yang lebih keren. Ya. Nah, Anthony Robin kan pernah bilang, Patung, sebetulnya semua apapun yang kita tanyakan selalu bisa kita capai. Kalau Patung bilang apapun yang kalau nggak salah mohon dikoreksi, sejauh mata memandang, hati bisa merasakan,
tangan bisa menggenggam, itu bisa diraih. Oh ya, jadi kalau itu istilahnya science of getting rich, itu apa yang kita bisa pikirkan dan kita yakini kebenarannya, itu kita bisa pegang. Itu adalah satu yang namanya law of attraction. Nah, bagaimana tadi? Makanya tadi sampai kata-katanya bosku, Papa itu sebetulnya cita-citanya dulu, wah kok seru amat itu. Ya betul, saya tuh sebelum jauh jadi pembicara, saya sudah tulis bahwa Tony Swaringin menjadi pembicara. Ya, sudah kemudian ditulis di situ. Agak curang itu, tulisannya komplit lagi gitu ya. Bicara yang paling kaya, panjang umur, terus kemudian keluarganya harmonis, anak-anak sukses dan berbakti. Ya, Dulu kan kalau nggak salah mau dapat istri yang seperti apa kan juga Patung kan juga tulis, ya nggak? 4 halaman. Iya, betul. Dia nih baru nulis juga, 101 goalnya sudah mulai ditulis gitu ya. Bapaknya juga nulis. Jadi di Jack Canfield yang buku yang kita bahas hari Success Principles itu memang di situ diminta untuk menulis goalnya ya 100. Nah, saya 100. Dan bukan hanya baca kita. Saya bilang enggak boleh baca doang, lakukan, ayo tulis gitu ya. Lu Papa sudah jelas dong wajib nulis. Dan goal itu juga coret seru sekali gitu ya. Oh mau pergi kemana sudah. Dan goal itu harus 3 kok. Masih ingat apa kok? Apanya? Spesifik? Ya harus be, do, have atau yang apa goalnya ya betul spesifik, positif, tertulis. Nah tapi kalau yang di bidang apa? Oh kalau yang Jack Canfield dia bilang harus be, do, dan have. Nice. Jadi kita memiliki apa saja kah, terus kita mau melakukan apa saja kah, sama kita mempunyai keterampilan apa saja kah, atau mempunyai menjadi apa? Ya, punya karakter dan keterampilan apa? Be, punya karakter dan keterampilan apa? Do, Anda pengen melakukan apa? Have, pengen punya apa gitu ya? Jadi expert dalam bidang saham misalnya gitu. Terus apa namanya? Jadi itu B-nya. Terus have-nya, oh misalnya saya punya $1 juta. Do misalnya aku pengen nonton Olimpiade gitu. Jadi be, do, dan have 3 itu. Dan dari saya pribadi, ya dengan ada kejelasan goal itu mentransform diri kita karena kita ya kalau tidak ada goal ya Anda tidak mencapai goal Anda tidak pernah punya goal. Ya, jadi goal itu. Patung nambahin kalau nggak salah yang keempat itu goal itu yang bergairah karena untuk saya ceritakan. Kalau Anda bayangkan, kalau saya kaya, saya punya income sekian, saya bisa ngirim orang tua saya dua-dua naik haji. Dan ketika Anda imajinasikan ketika naik haji, kalau yang Islam ya, kemudian bisa nyium Hajar Aswad dan keluar air matanya dan kemudian bilang, ya Allah ya Gusti, ya Tuhan, terima kasih karena anak saya yang kaya ini berbakti ini, maka saya bisa pergi ke sini dan orang tua Anda nangis dan Anda dipeluk. Waduh, Anda bisa itu goal Anda benar jadi menarik banget gitu ya. Tapi kalau ada emosinya ya kurang, tidak menarik. Menarik itu ada tuh emosinya, ada nikmatnya, ada sengsaranya, imajinasinya ya menyentuh hati ya itu. Satu hari saya cerita tentang fungsi otak kepada bosku, ya. Wah itu otak mamalia kok, otak mamalia gini-gini nih punya kelemahan begini ya, kelemahannya otak mamalia ada 6 begini. Terus kemudian, terus aku bilang ya Pak ya, kenapa nggak otak mamalianya tuh diambil aja supaya kita otak modern saya kita bisa berpikir rasional gitu. Bayangin, nah dia punya pemikiran seperti itu. Lah jawaban Papa masih ingat jawabannya Papa? Ya jawabannya Papa kalau misalnya nggak ada otak mamalia itu butuh kita untuk ngedrive untuk kita melakukan gitu jadinya. Nah, betul. Jadi untuk mempertimbangkan sesuatu kebanyakan orang salah. Suka tidak suka terlebih dahulu ya boleh, tapi dalam hal ini kalau logik dulu, kemudian baru sukanya digenjot, tidak sukanya digenjot, baru dahsyat luar biasa. Ketika kita punya goal, kita punya alasan sangat kuat. Maksudnya alasan kuat, nikmatnya di mana, sengsaranya di mana, diimajinasikan sampai keluar emosinya. Yes, Anda take action gitu ya. Kalau Anda take action. Jadi pentingnya otak mamalia itu driving manusia bergerak. Tanpa otak mamalia manusia tarsok pertimbangan tok, gak ada gerakannya, gak ada actionnya gitu. Jadi penting sekali otak mamalia. Pokoknya imajinasi, nikmat dan sengsara itu penting sekali. Bahkan ketika saya bilang, mohon maaf, gak enak, tapi ini mungkin terjadi loh. Tapi kalau Anda antisipasi, maka tentu Anda akan bisa lebih siap. Misalnya Anda tidak mau take action, orang tua Anda makin umur, rambutnya sudah putih, giginya mulai ompong, jalannya mulai bungkuk. Mau Anda sampai something happen terhadap orang tua Anda tadi yang naikkan haji orang tua, membahagiakan orang tua, tidak terjadi. Dan orang tua Anda lewat dulu. Kalau Anda bisa imajinasi sampai sampai gini, Anda take action lah. Jadi apa yang Anda bisa pikirkan, Anda yakini, bisa Anda pegang di tangan. Tetapi kurang satu step di tengahnya. Apa yang bisa Anda yakini?
apa yang bisa Anda pikirkan, Anda imajinasikan, Anda yakini kebenarannya, dan Anda take action toward. Kalau yang di Jack and Jill ceritanya gimana tuh? Harus seperti apa? Kalau nggak salah apa on track. Jadi kamu harus istilah law of attraction, law of attraction. Attraction, Anda harus attract. Anda harus mendekat ke arah. Kalau enggak kan gini, yang namanya law of attraction, Anda sudah pikirkan, Anda yakini. Tahu-tahu barangnya datang. Ya bisa sih, tapi jarang-jarang. Itu yang seperti The Secret. Tapi kalau Anda take action toward your goal dulu, Anda mendekat, kemungkinannya Anda sukses. Anda sukses, Anda dekat-dekat orang yang sukses. Anda kepengen jagoan marketing, Anda baca buku marketing, itu Anda sudah mendekatkan ke arah. Anda ikut-ikut seminar marketing. Lah Anda mendekatkan diri ke arah yang Anda kepingin. Misalnya, contoh, dari dulu saya kepengen berjaya di bidang perak, misalnya begitu. Ya belajar, buka rekening dulu, buka begini dulu. Ya jadi, terus pada waktunya sudah sempat salah juga, sempat rugi ember-emberan gitu ya. Tapi kan, aduh dulu Ateng sok tahu, ilmunya belum cukup. Nah, ini tapi tenang, sudah aset alokasi. Tapi yang terakhir ini gimana peraknya Pak Pano? Ya, tak tunjukin. Untung-untung. Bandarnya sampai menyerah, enggak mau beli lagi, enggak boleh. Jadi saya rugi 700 juta, cengar-cengir aja. Yang ini untuk berember-ember, aman gitu ya. Jadi tentu saja, tadi betapa pentingnya kita, kalau di bukunya Jack Canfield itu dibahas bahwa kita itu, ya ini, nomor 14 ya. Ya. Namanya apa, Gung? Jadi just lean into it. Jadi kamu nggak bisa menyeberangi Laut Pasifik kalau kamu nggak mencemplung Laut Pasifik gitu. Iya, bisanya dalam pikiran kamu, tapi apakah itu sudah terjadi? Kan untuk terjadi kamu harus nyemplung Laut Pasifik dulu, naik perahu, gitu, beli tiket pesawat supaya bisa menyeberangi Laut Pasifik gitu. Jadi Anda namanya attraction. Jadi seperti magnet. Magnet itu ada medannya, tentu saja ada daya jangkaunya. Anda terlalu jauh, nggak mendekat, ya nggak bisa. Harus take action toward your goal. Anda take action mendekat ke arah impian, mendekat, sep. Nah, ada satu kata-kata yang sangat saya suka, ini yang fundamental, bagaimana bahwa alam semesta kong kali kong untuk mendukung kita, itu keren banget. Itu Jack Canfield tuh. Teori inverse paranoid gitu. Jadi bagaimana kalau orang tuh biasanya, aduh kenapa dunia tuh selalu conspire atau konspirasi untuk melawan kita supaya kita tidak bisa sukses. Tapi orang ini tuh berpikir kalau misalnya, wah gimana dunia hari ini bisa apa, dia bakal membantu apa untuk diriku supaya aku bisa mendapatkan kepada goalku. Jadi inverse paranoid begitu. Memang ini ada yang nanya, intuisi perlu Pak? Perlu, ketika Anda sudah jadi ahli, intuisi perlu. Tapi kalau istilahnya 5I-nya Pak Jaya Suprana itu kan jadi, Anda harus menang, begini loh. Nomor satu, Anda inisiatif dulu. Kalau Anda tidak punya inisiatif, Anda tidak bisa. Inisiatif untuk informasi gitu ya. Kalau Anda informasi, terus kemudian juga setelah Anda inisiatif, Anda punya informasi, Anda punya intuisi, terus kemudian yang nanti ada yang kelima, yang terakhir, insya Allah katanya gitu. Jadi kalau belum apa-apa, insya Allah Anda tidak inisiatif, tidak ada informasi, Anda tidak betul. Langsung insya Allah terus ya repot. Insya Allah harus ada, tapi ya kelima usaha dulu dong, inisiatif, cari informasi, cari intuisi Anda, yes, tapi itu kombinasi yang menarik. Oke, silakan lanjut, apalagi? Oke, ini Patung, kalau dari ini terus terang Patung, saya juga mengalami ini, terutama buat saya pribadi dulu, saya ngalamin, saya yakin juga ini pengalaman yang saya udah ikut Patung begitu lama aja, sampai saya hitungin 1 tahun ribut 2 kali doang sama istri. Tapi sejak pandemi ini Patung, ternyata kan work from home ini bikin satu new adopt untuk suatu belajar yang belum pernah sebelumnya lah, belum pernah kita begini sebelumnya. Ternyata data ini didukung oleh Kompas, yaitu kebetulan sih ini sih juga amit-amit Patung, saya juga nggak ada KDRT ya, nggak ada sama sekali, tapi tingkat nada hubungan dengan istri atau relationship ini jadi meningkat. Ternyata di Kompas dikatakan bahwa 48% sampai 68% ternyata terjadi kekerasan rumah tangga sejak kekerasan dalam rumah tangga, bisa juga ke istri, bisa juga ke anak. Karena sekarang kan kita harus akuin loh Patung. Ya. Patung kan sekarang anaknya udah gede-gede ya, sedangkan kita kan murid-muridnya nih masih anaknya masih kecil. Sekarang sekolah itu kan bukan seperti konvensional yang seperti biasa yang kita belajar duduk di mana. Sekarang kan via Zoom. Ya, Anak kan anak kecil via Zoom, sedangkan anak itu kan pada basically kan dia kan happy to playing ya. Dia senang main, dia senang lari-lari, jalan-jalan ini. Nah, yang dibutuhkan
adalah pendamping anak di sebelahnya. Nah, pendamping anak di sebelahnya itu adalah orang tuanya. Sedangkan orang tuanya kan juga hampir nggak pernah tuh membimbing seperti sekolah. Tanda kutip tanda kutip kita tulus dan ikhlas menitipkan anak kita kepada sekolah yang kita sudah pilih tentunya saja dengan yang baik. Tentu saja juga seperti anak patung ada yang di Boston ya kalau nggak salah ya. Ada yang di Boston. Tentu saja kan sudah ada pertimbangan. Nah, kejadian ini ternyata meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga karena work from home ini menjadikan mereka tuh sama-sama pusing tapi di dalam rumah ngerjain tugas-tugas pekerjaan kantor patung. Mungkin ini true story teman-teman di penonton di sini mungkin ada salah satunya juga ngalamin teman-teman. Jadi patung ada salah satu teman TFT juga dia kemarin nepok pundak saya juga kita ketemu dia bilang yo sebetulnya gue juga ada masalah. Jadi sejak work from home ini anak gue nih susah belajar, susah ini istri gue juga jadi capek ngurusin kerjaannya juga salonnya lagi ditutup, gue juga pusing Yos. Nah ada nggak sih patung kiat-kiat dari successful principle ini yang untuk relationship? Sedangkan relationship ini berbeda era pandemi sama sebelum pandemi ya patung ya? Ya jadi ada 8 bab gitu ya. Nah 8 bab aku yang track record 6 tahun menikah ini 6 tahun menikah ini ribut 2 kali dalam 1 tahunnya. Itu udah lumayan loh patung. Teman-teman juga lumayan bagus. Lebih bagus dari saya. Saya masih lebih sering. Yang penting nadanya patung, nadanya sama ubah fokus. Iya, nadanya aja nada. 95% kekerasan pertengkaran rumah tangga karena salah nada. Patung kan pernah cerita juga dan saya praktekkan. Tapi ternyata era pandemi ini saya juga harus jujur-jujuran. Patung ngajarin juga pembicara juga to be honest, harus selalu honest juga. Ya, meningkat patung. Saya terus terang meningkat. Yang satu yang sangat-sangat. Kalau patung, silakan patung. Jadi saya mau share. Jadi kalau ternyata anak saya juga tahu kok di buku saya di Life Revolution bab 12 juga saya tulis. Kalau sekarang saya ngasih nasihat satu aja untuk perkawinan ya. Nasihat yang membuat Anda lebih harmonis. Satu aja, satu nasihat. Itu adalah yang minta maaf duluan menang. Jadi dalam keluarga ini seringkali kita kepengen aja merasa benar. Cuma kepengen ego kita merasa, saya benar. Nah itu kepengen merasa menang. Itu selesai dengan cara siapa yang minta maaf duluan menang. Apakah saya ngajar hanya teori? Nah, anak saya kan ini saksinya gimana? Bapaknya juga praktek atau enggak yang diajarkan atau kaleng-kaleng atau real kan gitu ya. Jadi istri saya juga sama. Ya, tetap dipeluk dan yang minta maaf duluan menang. Jadi prinsip kalau saya ngasih nasihat, kamu pengen harmonis, yang minta maaf duluan menang. Apapun topiknya minta maaf. Lah kalau saya nggak salah apapun, nadanya sudah begitu sudah salah, woi. Salah nada, pertemuan 98% pertempuran di keluarga karena salah nada. Jadi nasihatnya satu, orang yang minta maaf duluan menang. Dan kemudian pada waktu minta maaf, nggak bisa. Sorry. Nggak bisa. Harus nadanya harus tepat. Sebutkan, sorry. Loh, saya bener. Kalau dia sampai salah sangka, ya Anda bilang, sorry, maksudku baik. Tapi mungkin cara atau saya sorry sampai kamu salah persepsi, walaupun maksudku baik, tapi hasilnya tidak baik. Sorry, salahku. Ketika nyebut salah begitu, yang kedua, pasangannya juga harus minta maaf. Kalau enggak, nanti besar kepala. Kamu sorry terus, Anda enggak sorry terus itu. Kecuali kalau anak saya bilang, loh kalau aku sorry kok mama enggak boleh, kok enggak harus sorry. Beda kok. Lalu papa nanti juga menginspirasi kepada mama ngomong di baliknya, papa akan ngomong mama juga harus say sorry gitu ya. Tapi beda, anak enggak berhak menuntut orang tua. Saya ingat loh Patung, waktu itu 1,5 tahun yang lalu ya Patung, 1,5 tahun yang lalu. Jadi teman angkatan aku TFT itu ada yang sekarang jadi di Patung, di Airi Patung yang di Rotterdam kalau nggak salah. Pak Abdi. Jadi Pak Abdi pernah cerita yang saya sangat salut juga Pak Abdi salut. Kalau di mobil pernah suatu ketika di mobil ya namanya juga keluarga ya pasti ada konflik atau apa. Yang minta maaf duluan Patung, hebat. Walk the talk, hebat. Dan tapi ini yang menarik. Setelah kita minta maaf duluan, pasangan kita harus minta maaf. Kemudian yang ketiga, kalau kita minta maaf duluan terus 3 kali, kita berhak tidak minta maaf. Kita ngomongnya aku sudah minta maaf 3 kali berturut-turut, aku duluan, sekarang giliranmu. Jadi istri saya pun sekarang sudah terbiasa. Begitu baby, sorry. Dan menyenangkan sekali, luar biasa. Dulu kan gengsi luar biasa tuh.
untuk sorry aja gengsinya luar biasa. Tapi sekarang begitu sorry hubungannya langsung enak, langsung ML lagi gitu ya. Makan lontong gitu ya. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan ini. Sekali lagi, working from home ini gimana papanya makin romantis sama mamanya? Iya. Makin jos, makin hot. Makin Keren sayang. loh Patung, keren loh. Jarang loh. Jarang sekali loh Patung, jarang banget. Hebat. Tapi boskonya juga ikut andil. Kita terus sama-sama belajar. Yang terakhir, Kokodin belajar untuk 5 bahasa cinta yang kita kemudian diangket dulu. Oh, jadi ada Ini penting loh, ini Anda untuk relationship Anda. iya, jadi ada kayak di internet ada namanya 5 love languages, bisa dicari aja. Itu waktu itu papa mama lagi berantem ya atau gimana. Terus jadi aku minta papa ngerjain love language-nya sama mama ngerjain love language-nya. Terus jadi love language itu ada 5 gitu ya. Ada perkataan, terus ada physical touch, ada spending quality time, Hadiah, terus ada gifts, sama ada membantu. acts of service gitu. Act of Jadi service. melayani gitu. Jadi setelah di set pertanyaannya tuh hasil keluar personalitinya, kalau papa itu butuh physical touch, pengen dipeluk gitu, pengen dipeluk, pengen ini. Terus kalau mama itu pengen dipuji gitu ya. Nah, terus sekarang kita fokus terus lah. Ya, jadi dilakukan itu terus. Jadi papahnya ngomong kayak, oh mama dipuji apa, I appreciate you, I love you gitu. Ya, thank you, I love you, kamu Today. cantik hari ini. Pokoknya terus dipuji, wah. Terus dia megang saya terus ya tiap hari ya, Pak, Iya, ya. otomatis langsung. Pak, saya dipijetin, saya disayang-sayang, dipeluk. Waduh, semakin hot. Sesuai Thank dengan- you loh Patung. Thank you Bosko juga buat Itu ilmunya loh. sih. Ini nanti aku coba pelajarin yang 5 Langsung kata cinta sama-sama ya. ngisi. Namanya 5 love language ya. Jadi ada angketnya langsung diisi, langsung kita tahu yang utama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Jadi kalau saya pribadi, memang yang nomor 1 adalah tadi. Jadi nomor 1-nya memang touch fisik, kedua quality time. Kalau istri saya, nomor 1-nya adalah pujian, yang kedua quality time gitu ya. Ketiga sama-sama itu. Kalau saya ketiga malah kebalik, saya ketiga pujian begitu ya. Jadi act of service ya sedikit. Terus sama-sama yang paling kecil, istri saya gap ya nggak begitu happy, saya gap juga nggak ada. Jadi hatinya damai-damai begitu. Tapi sekali lagi dengan memahami itu, waduh jauh lebih, jadi lebih, walaupun saya tahu dulu, saya tahu, tapi kan jadi bukunya saya punya, saya sudah baca, makanya hafal juga gitu ya. Terus tahu, terus kemudian plus minus tahu, tapi tidak setajam ini dan tidak fokus. Hati-hati di mana Anda fokus, di sana energi mengalir. Kamu mau puji atau nyela? Nah, pilihannya kan terserah Anda toh. Kalau mau nyela ya mata lalat di kebun bunga pun nemu tai gitu ya. Kebun bunga gitu ya. Betul. Kalau mata lebah di kebun tai pun yang penuh tai tetap ada bunga, Anda nemu sari madu tetap gitu ya. Oke, ini mau apa lagi Pak Yosa, mau apa yang dibahas? 64 ini bisa Nah, kita ini- bahas lagi. Iya, yang bab ini aja sih Patung yang tentang digital age ya. Sekarang lagi digital age nih. Nah, kalau di sini kan dikatakan kalau mau sukses di digital age kan harus ada masterin teknologi nih. Master teknologi yang pokoknya brandnya kita tuh bisa cocok di teknologi tersebut. Mm-mm. Sekarang kan kita tahu Patung, saya cukup tertarik, mungkin juga bisa sharing ke teman-teman. Saya penasaran Patung itu saya kan coba Patung, jadi memang kita harus akuin namanya itu yang seperti Patung bilang, ada orang-orang yang ada info pertama langsung blast, ada info pertama blast, padahal infonya pun bisa jadi info yang cukup negatif ya, walaupun Yang intinya bab kalau ragu cek. tentang corona tapi intinya jadi ke arah negatif. Nah, kemudian yang Patung ajarin saya coba Patung, coba hindarin toxic WA. Saya coba tinggal WA 18 jam 2 hari. Abis itu pekerjaannya keteteran loh Patung. Gimana ya? Aduh. Jadi tentu saja ada WA yang produktif, ada WA yang tidak produktif. Iya, Sedangkan betul. kalau tadi dikatakan bahwa adanya berita yang langsung diblas, padahal toksik dan menurut saya sometimes belum dicek kebenarannya. Nah itu ada satu yang namanya di bukunya Jack Canfield, karena hari ini kita sedang bahas bukunya Jack Canfield, The Success Principle, yaitu ketika Anda ragu-ragu, cek. Itu sama di dalam relationship itu. Di dalam relationship. Jadi tentang create successful relationship, itu ketika Anda ragu-ragu, lebih baik dicek. Jadi misalnya istri Anda pulang jam 11 malam, wah ini selingkuh ini, itu ya dicek dulu, telepon, video call dulu, video call. No, mau video call nggak berani ngangkat, oh jangan-jangan baterainya habis. Nah, tapi kan sekali lagi lebih baik dicek gitu loh ya. Dicek. Kalau saya pribadi, saya sama istri sama anak, itu kita semua
Jadi gabung di satu 360 ya, live 360. Jadi kita dimanapun kita saling tahu. Jadi dimanapun kita saling tahu. Jadi kita bisa live 365 ya, live 365. Itu jadi kalau yang ini jadi masuk di, jadi kalau Anda ragu-ragu, Anda harus cek. Jadi lebih baik konfirmasi ulang daripada ateng sok tahu begitu ya. Itu ada di berapa? Di bab 52 gitu. Yang mastering relationship. Jadi kayak dalam hal bisnis juga sama gitu. Jadi kalau misalnya ada partner ya, kalau misalnya diduga ngambil uang atau apa, harus dicek dulu sama-sama disclose laporan keuangannya gitu ya. Disclose laporan keuangannya, dicek ini jadi intensi kamu apa gitu. Dan rekomendasinya tuh tell the truth faster gitu. Jadi maksudnya kayak kadang tuh kita takut menyakiti hatinya orang lain, tapi kalau misalnya jangka panjang sebenarnya lebih sakit gitu. Jadi lebih baik sekarang itu orientasi jangka panjangnya untuk lebih damai. Jadi lebih baik sama-sama disclose gitu. Kalau misalnya dari awal sudah nggak terbuka ya rada berat. Jadi makanya komunikasi itu sangat penting. Kita tanya aja gitu. Gitu. Patung, ini bos kok hebat banget ya Patung ya. Oh, pernah saya ajak untuk ngajar di Teh Safis ya, Bu ya. Oh iya itu ya. Jadi pabrik teh, saya ngasih coach untuk pabrik teh Safis, terus kemudian dia good to great, ayo kok ngajar kepada mereka. Ya banyak yang senang. Pernah saya ada siaran radio juga. Sekarang kebetulan success principle ya, ayo kita gitu ya. Kenapa tidak? Karena terus kita harus belajar dan praktek gitu ya. Jadi belajar praktek itu istilahnya betul-betul membuat kita akan jauh lebih punya kesimpulan yang luar biasa. Ingat ya, belajar ada 4 hal. Satu, dengan ngalami, itu yang paling kita ingat. Nabrak tembok, dor, kejut melentung, oh ya ini tembok. Ya lumayan, tapi itu akan Anda ingat. Yang paling Anda ingat kalau Anda ngalami sendiri. Tapi paling tidak enak, kalau pelajarannya pahit kan tidak enak. Kemudian yang kedua, dengan Anda merenung. Kalau merenung itu paling bermanfaat. Anda mulai menyimpulkan. Dan merenung ini kita seringkali juga tersasar karena kita diri sendiri karpe dewe gitu ya. Dengan pemikirannya sendiri, dengan persepsi sendiri, dengan sudut pandang sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita belajar itu dengan adanya mentor. Kalau mentor itu yang tercepat. Ketika dia diskusi dengan saya gini, Papa juga ngalami kok gitu ya, sampai-sampai ngalami gitu ya. Jadi ketika dia bilang, Papa aku kok enggak takut mati toh, mati enggak apa-apa asal buat kebaikan. Dulu Papa juga sama kok. Jadi ingat enggak nilai-nilai apa? Bijaksana, sehat. Dulu enggak pakai panjang umur kok, bijaksana, sehat. Kemudian keluarganya harmonis, kaya raya, ceria. Sekarang kan enggak, bijaksana, sehat, panjang umur. Kok bisa? Kan pakai dan. Hidup ini kok boleh pakai dan kok. Kenapa enggak? Bisa enggak kita sehat dan panjang umur dan bawa impact untuk orang banyak, lebih banyak karena kita panjang umur? Boleh pakai dan kenapa harus mati dulu aja, boleh panjang umur dong. Kalau enggak pada waktu COVID yang lalu udah menyerah, udah enggak panjang umur, harus lebih banyak dulu. Harus bisa mentoring anak. Nah, jadi cara belajar itu 4 tadi. Nomor 1 adalah dengan ngalami, itu paling ingat. Yang kedua dengan merenung, itu yang paling bermanfaat. Dan yang ketiga itu ada mentor, itu ada yang paling cepat. Mentor. Aku jelasin paling cepat. Yang keempat yaitu dengan belajar orang lain secara tidak langsung. Baca buku, terus kemudian selain baca buku Anda nonton YouTube, Anda istilahnya something yang bermanfaat. Contohnya lagi ya. Kalau saya bilang, orang ngarang buku itu kan satu buku rata-rata umur 40 tahun baru nulis buku. Lah kalau saya di Sewaringin bilang aku sudah baca 10.000 buku gitu ya. 10.000 buku. Wah. Bukunya itu lapis 3 masih tidak cukup, masih didus-dusin sama istri saya, masih di sini masih ada yang di bawah bertumpuk-tumpuk di kamar saya banyak-banyak buku. Nah, itulah jadi buku itu adalah belajar dari orang lain ataupun pakai YouTube atau pakai IG begini dari orang lain paling banyak. Saya ulangi ya. Kalau Anda ngalami paling berkesan, paling Anda ingat. Kemudian yang kedua, merenung itu paling bermanfaat. Kalau Anda tidak pernah renungkan, sapi pun tidak terantuk di batu yang sama untuk kedua kali, tapi manusia berantuk-antuk terus karena tidak pernah merenungkan, tidak dapat pelajaran. Kita akan mengalami istilahnya hukum alam ya. Jadi seringkali kita akan mengalami pelajaran dari alam semesta, dan selama kita tidak pelajari, tidak renungkan, akan terjadi lagi saat kita belajar. Nah, alam semesta itu kan gitu ya. Terus kemudian jadi belajar dari istilahnya merenung, kemudian yang ketiga adalah dari ada mentor secara langsung. Ayo gini. Ada mentoring saya, Bapak supaya tegak gimana? Ayo latihan muter gini. Ayo plank, ayo begini. Lumayan sekarang mulai kotak-kotak.
mulai Wah. ya, mulai. Saya dari push up 5 sampai sekarang udah 105. Kita saling mentoring gitu. Ketika saya males, apa? Sekali aja, Pak. Sekali aja. No. Sekali atomic habit. Partnership kayak dulu sama David Gan, nah itu baru